Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita berpikir bahwa dakwah itu harus dengan podium yang megah atau dengan kata-kata yang berapi-api. Padahal ada cara dakwah yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah kita lakukan, dan justru yang paling membekas di hati manusia. Cara itu adalah akhlak mulia. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sederhana, namun maknanya yang luar biasa. Ia menempatkan akhlak itu di posisi tertinggi. Sebagai seorang muslim, dakwah kita bukan hanya dari lisan, tapi dari keseluruhan perilaku kita. Saya punya pengalaman pribadi yang sangat membekas tentang mengamalkan hadis ini dalam interaksi sosial. Ini terjadi saat saya aktif mengelola sebuah komunitas kecil di pondok pesantren. Ada seorang teman, sebut saja namanya Fulan. Dia itu dikenal sebagai pribadi yang skeptis, mudah menyalahkan dan sering melontarkan kritik pedas terhadap banyak hal, termasuk isu-isu agama. Awalnya saya ingin sekali menasihati dia secara lembut, secara langsung menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi saya teringat hadis ini, yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Saya memilih jalur yang berbeda. Saya mencoba menjadi pelayan yang baik di komunitas tersebut. Ketika Fulan ini kesulitan, saya tidak langsung menghakiminya, tetapi saya tawarkan terlebih dahulu bantuan tanpa pamrih. Ketika dia sedang kesal, saya dengarkan keluhannya dengan sangat sabar. Tentu ada beberapa tantangan di saat saya mengamalkan hadis tersebut, seperti godaan emosi. Ini adalah bagian tersulit menurut saya. Seperti contohnya ketika Fulan itu melontarkan komentar sinis yang memicu emosi, atau ketika dia itu berbuat salah yang membuat saya ingin menegurnya dengan keras, godaan itu muncul. Godaan untuk marah dan membalas itu sangat kuat. Sulit untuk mempertahankan senyum dan kesabaran saat hati ini sedang panas. Dan yang tantangan kedua yaitu ada prasangka dan balasan yang tidak sesuai. Ada kalanya kebaikan saya yang disambut dingin, bahkan dicurigai. Kenapa sih kok kamu tiba-tiba baik? Kenapa kok tiba-tiba kamu begini? Atau pasti ada maunya ya? Nah, itu sulit rasanya untuk saya terus memberi kebaikan ketika balasan yang diterima itu malah sebuah prasangka buruk. Menurut saya ini sangat menguji sebuah keikhlasan. Nah, bagaimana sih saya mengatasi tantangan ini? Ada 3 kunci utama, yaitu yang pertama, mengembalikan niat pada Allah, yaitu dengan ikhlas. Setiap kali rasa frustasi datang, saya selalu bertanya pada diri sendiri, saya berbuat baik ini untuk mendapatkan pujian si Fulan ini, atau untuk menjalankan perintah Allah? Ketika niat itu kembali lurus, sikap dingin orang lain tidak lagi terasa menyakitkan, karena pahala kita sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menahan diri, yaitu dengan cara sabar. Saat emosi saya memuncak, saya itu menerapkan teknik sederhana. Diam sejenak dan tarik nafas dalam-dalam. Saya mengingat sabda Nabi, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Saya memilih kekuatan ini yaitu dengan kekuatan mengendalikan diri. Yang ketiga yaitu menjadikan Rasulullah sebagai teladan nyata bagi diri saya. Saya terus mempelajari bagaimana Rasulullah SAW ini berinteraksi dengan orang-orang yang membenci beliau. Beliau dilimpari kotoran, beliau dihina, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan.
Malah beliau itu membalas dengan sebuah kebaikan. Ini adalah bentuk tertinggi dari akhlak mulia. Kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan beliau, tetapi kita harus terus mendekati kesempurnaan yang ada pada diri beliau. Nah, apa hasil akhir yang dapat saya petik dari menerapkan hadis tersebut? Perlahan Fulan ini mulai melunak, hati dia mulai melunak. Dia tidak langsung menjadi seorang yang sangat baik, tetapi yang paling penting prasangkanya terhadap Islam mulai memudar. Dia belajar bahwa ajaran agama Islam itu bukanlah kumpulan kata-kata yang keras, melainkan sebuah keindahan dan kasih sayang. Sahabat-sahabat dakwah terbaik kita bukanlah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, melainkan siapa diri kita. Mari kita jadikan hadis ini sebagai manhaj hidup kita, sebagai patokan hidup kita. Jadilah muslim yang paling baik akhlaknya, karena dengan itu kita menjadi duta Islam yang paling efektif. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.